Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Tentunya senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Kali ini Mimin akan membawakan review episode selanjutnya dari drama seri Please Feel at Easy Mr. Link 2021. Jadi movie lovers yang baru bergabung di video ini, Mimin sarankan untuk menonton episode sebelumnya ya. Oke, seperti apa keseruan kisahnya? Yuk, kita langsung aja larut dalam cerita. Di episode sebelumnya, Pak Duming yang dalam keadaan tengler itu rupanya terlihat terus mengejar Go Anshin gitu di movie lovers. Go Anshin sendiri akhirnya masuk ke dalam ruangan gudang. Di situ ia mencoba bertahan dengan atasan yang terus mencoba mendobrak pintunya. Pak Duming mengetahui bahwa Anshin takut gelap. Ia dengan sengaja mematikan lampu. Hal tersebut tentu membuat Anshin ketakutan karena mengingat masa kecilnya yang kelam. Go Anshin pun gemetar dan hampir tidak sadarkan diri. Sampai-sampai Pak Duming pun bisa masuk ke dalam. Tapi untungnya belum sempat Pak Duming mencolek, Ling Yu datang menolongnya dan langsung membawanya pulang. Di keesokan harinya, meski semalam ia diperlakukan tidak senonoh, Go Anshin tetap berangkat ke tempat ia bekerja. Tapi tanpa disangka ia mendapatkan kabar bahwa Pak Duming dipecat karena tuduhan dengan bukti pemalsuan laporan keuangan serta suap yang dia terima. Setelah itu, Go Anshin pergi ke loker miliknya. Tanpa disangka, banyak hadiah dari rekan-rekan kerjanya sebagai ucapan terima kasih dan karena mereka tidak ingin dipecat juga. Hal tersebut tentu membuat Go Anshin bingung gitu di movie lovers. Hari berikutnya, terlihat Pak Duming yang sedang mencari pekerjaan baru. Namun sepertinya ia terus ditolak. Tidak lama dari itu, datanglah orang yang tidak ia kenal menghampirinya menggunakan mobil, yang tiba-tiba sembari berkata bahwa dia tahu sebabnya mengapa Pak Duming tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi dimanapun. Saat Pak Duming menanyakan siapa dia sebenarnya, orang tersebut hanya menjawab bahwa dia adalah orang yang bisa menolongnya. Sore harinya, ketika Go Anshin sedang asik mengobrol dengan sahabatnya itu, tanpa ia sadari, ada Pak Duming yang sudah berdiri tepat di depannya. Malam harinya, Ling Yu yang berada di rumah terlihat sembari menonton berita itu tampak mulai khawatir karena Go Anshin belum pulang juga. Ia mencoba menelpon rekan kerja Go Anshin yang ternyata tidak mengetahui keberadaannya juga, karena Go Anshin sudah pulang dari sore. Beberapa saat kemudian, datanglah Aili, yaitu asisten pribadi Ling Yu. Ia datang memberitahu bahwa ada urusan yang mendadak. Setelah itu, mereka pun terlihat pergi. Namun saat di perjalanan, Ling Yu terlihat tidak tenang. Ia terus mencari keberadaan Go Anshin yang ternyata sedang bersama Pak Duming. Awalnya Pak Duming datang untuk meminta maaf. Tapi beberapa saat kemudian, ia terlihat marah kepada Go Anshin dengan mengatakan bahwa dialah penyebabnya dipecat. Go Anshin yang tidak mengerti apa-apa hanya mengatakan bahwa itu pasti hanya kesalahpahaman. Hal tersebut justru membuat Pak Duming marah dan langsung menyekapnya. Saat Go Anshin akan dibawa pergi, Ling Yu datang menolongnya. Singkatnya, antara Pak Duming dan Ling Yu sempat beradu otot. Tidak lama kemudian, Aili datang menolong mereka yang mengaku kebetulan lewat di sana. Anshin yang rupanya diam-diam sudah mulai menyukai Ling Yu sepertinya terlihat cemburu dengan Aili gitu di movie lovers. Mereka pun diantar pulang olehnya. Mulai dari situ, Ling Yu berjanji akan selalu melindungi Go Anshin. Keesokan harinya, Ling Yu terlihat sedang mengobrol dengan Aili di telepon. Mereka membahas tentang perusahaan dan juga tentang tuntutan Pak Duming yang ternyata termakan hasutan tentang seseorang yang merusak semua peluang kerjanya. Hal tersebut rupanya Ling Yu sadari bahwa ada seseorang yang sedang berusaha menjebaknya. Di tengah obrolan mereka, rupanya Go Anshin memergokinya.
ia bertanya dengan siapa Ling Yu bicara. Ling Yu pun menjawabnya, Aili. Dia beralasan bahwa kursi roda untuknya akan segera dikirim ke rumah. Di keesokan harinya, Ling Yu sudah ada janji bertemu dengan Aili. Di situ, ia sempat membeli bunga yang rencananya akan ia berikan untuk Gu Anxin. Setelah beberapa saat, Aili pun datang. Di situ Ling Yu menyadari bahwa Aili sedang diikuti oleh orang. Karena hal tersebut, Ling Yu pun mengirim pesan kepada Aili untuk menemuinya di hotel. Setelah beberapa saat, Ling Yu pun pergi ke hotel. Tanpa disangka, di situ ada Gu Anxin yang ternyata sedang mengirimkan paket di sana. Ia pun melihat Ling Yu, lantas pergi mengikutinya, namun dicegat oleh petugas. Beberapa saat kemudian, Gu Anxin pun melihat Aili juga di sana. Karena penasaran, di situ Gu Anxin sempat memastikan dengan berpura-pura sebagai Aili. Dengan begitu, Gu Anxin mengetahui bahwa benar Ling Yu pergi menemui Aili di sana. Saat di dalam, Aili menyarankan Ling Yu untuk segera kembali ke perusahaan karena besok akan ada rapat yang membahas pemilihan CEO baru untuk perusahaan yang rencananya akan diberikan kepada Ling Fang. Di situ Ling Yu pun setuju untuk pergi dan mengejutkan mereka semua. Sore harinya, Gu Anxin yang terlihat baru sampai di rumah mendapatkan pesan dari Ling Yu yang mengabarkan dia sedang keluar karena ada urusan mendadak. Dan di keesokan harinya, ketika rapat sedang diadakan dengan para pemegang saham dan Ling Fang sendiri terlihat sedang memperkenalkan diri sebagai CEO baru di perusahaan. Tapi tiba-tiba Ling Yu datang dan mengatakan bahwa dia tidak setuju. Hal tersebut tentu membuat mereka di sana terkejut akan kehadirannya. Singkatnya, baik ayah maupun para pemegang saham pada akhirnya justru menentang Ling Fang sebagai CEO baru. Karena rupanya Ling Fang memalsukan data proyek baru dan memilih keuntungan jalur cepat tanpa mempertimbangkan resiko di waktu yang akan datang. Di situ, Ling Fang pun sangat marah kepada Ling Yu karena merasa dipermalukan. Sebagai pimpinan di grup Lingxi, ayah mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengosongkan sementara posisi sebagai CEO. Kemudian, ketika Ling Yu akan pergi, Ling Fang tiba-tiba sedikit menyinggung tentang Gu Anxin, yang tentu saja membuatnya terkejut. Ling Yu menegaskan agar Ling Fang tidak mengganggu Gu Anxin. Namun rupanya Ling Fang pun mengecualikan hal tersebut jika Ling Yu tidak menemui Gu Anxin lagi. Jadi hal tersebutlah yang membuat Ling Yu tidak bisa kembali lagi ke rumah Gu Anxin. Karena jika Ling Yu kembali, Gu Anxin tidak akan aman. Di situ Ling Yu meminta tolong kepada Aili agar menjaga Gu Anxin dan jangan sampai Ling Fang tahu tentangnya. Sementara di rumah, Gu Anxin rupanya masih menunggu akan kedatangan Ling Yu di Movie Lovers. Sampai-sampai ia membayangkan hari-hari yang telah mereka lalui bersama. Di lain hari, ketika Gu Anxin berada di tempat kerjanya, ia terlihat sedang kesulitan menaruh paket. Di situ ia tiba-tiba dibantu oleh seseorang yang ternyata itu adalah kakaknya, yaitu Gu Anseng. Ya, jadi ceritanya kakaknya ini baru pulang dari luar negeri gitu di Movie Lovers. Mereka sempat keluar bersama yang pada intinya Gu Anseng meyakinkan Gu Anxin bahwa dia sudah kembali dan akan menjaganya. Anseng juga menyarankan agar Gu Anxin untuk pindah kerja ke perusahaan komik yang sebelumnya ia ceritakan kepada kakaknya itu. Sementara di lain tempat, ada Ling Yu yang sepertinya gelisah memikirkan Gu Anxin gitu di Movie Lovers. Tidak lama dari itu, tiba-tiba ia mendapatkan pesan yang berisi foto Gu Anxin sedang berduaan dengan kakaknya. Ling Yu yang belum mengetahui latar belakang tentang Gu Anxin pun seperti kebakaran jenggot melihat kedekatan mereka. Apalagi
Ditambah usilnya sahabat Lingyu yang ikut mengomporinya gitu nih movie lovers. Malam harinya, Gu Ansin melihat informasi lowongan konvensi komik. Meski awalnya ragu, namun pada akhirnya Gu Ansin pun mengirim contoh karyanya ke perusahaan tersebut. Kemudian di keesokan harinya, meski Lingyu tidak bisa menemui Gu Ansin, dia masih memberi perhatian untuknya dari jauh. Hari ini Gu Ansin datang ke kantor konvensi komik untuk interview, yang rupa-rupanya itu semua Lingyu yang mengaturnya. Meski Gu Ansin lupa membawa komik hasil karyanya, ia tetap diterima gitu di movie lovers. Sementara di lain tempat, Anson terlihat baru sampai di rumahnya. Ia disambut hangat oleh ibu. Berbeda dengan ayahnya yaitu Yancho yang terlihat kesal karena mengetahui putranya itu pulang menemui Gu Ansin terlebih dahulu. Saat makan bersama, mereka sempat berdebat tentang hubungan keluarga dengan Gu Ansin. Di situ, Ibu Gu mencoba menengahi mereka berdua gitu di movie lovers, dan kemudian menyarankan Yuancho untuk mengundang Gu Ansin ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan beberapa hari kemudian. Oke movie lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.